Jadi pada kesempatan ini kita akan mencoba menyusun program pengembangan kompetensi yang nantinya akan diadopsi pengelolaan konten digital sebagai salah satu media dan bahan ajar pengembangan kompetensi. Untuk itu kami memberikan cerah mengenai apa yang bahan ajar terutama yang terkait dengan digital atau pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Konten-kontennya itu seperti apa yang bisa medianya seperti apa untuk pembelajaran, materi seperti apa sih yang bisa dibuatkan kontennya. Untuk sesi ini kami persilakan kepada Maulis untuk memberikan paparan ataupun diskusi. Kami persilakan Maulis. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah ketemu lagi Ibu Dora nih ada tuh ya, siapa lagi tuh? Banyak kan teman-teman dengan teman-teman di apa namanya, sekarang bukan Pusdiklat apa namanya ya, badan, Dirjen ya, bukan badan lagi ya, sekarang di sana, Bu Ella. Pusat Pengembangan Kompetensi ASN ya. Teman-teman sekalian, ini saya nggak tahu ini konteksnya nanti arahnya mau kemana ya Bu Ella, tapi saya akan berikan gambaran dulu bagaimana paradigma baru, bagaimana kita mengembangkan SDM baik di corporate maupun di apa namanya pemerintahan, teman-teman sekalian. Mungkin kita mulainya dari gambaran umum saja Bapak Ibu. Siapa tahu Bapak Ibu ada yang belum mengenal beberapa hal yang terkait dengan ini. Ketika seorang staf atau seorang pegawai itu masuk ke dalam suatu institusi atau lembaga, dia biasanya direkrut dengan membawa latar belakang kompetensi yang memang sudah dimiliki. Namun ketika masuk di dalam satu organisasi atau dalam satu lembaga, dalam hal ini adalah Kemkes, Bapak Ibu sekalian, ini ada paradigma yang memang harus dipikirkan oleh kawan-kawan begitu, terutama yang bekerja dalam bidang semacam HR Department begitu ya, atau Human Resources Department. Dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal yang dulunya namanya Badan PSDM begitu, Kesehatan, sekarang berubah nama dan salah satu fungsinya ada di P2KASN gitu ya. Singkatannya apa Bu Ella? Pusat Kompetensi ASN begitu ya. Nah, ini ada satu paradigma yang mungkin sering dibicarakan kalau kaitannya dengan corporate university dan lain sebagainya begitu, bahwa staf ketika masuk itu teman-teman sekalian, kompetensi yang diperoleh oleh staf itu kira-kira gambarannya seperti ini. Ini adalah 10% gitu katakanlah, ini adalah 20%, kemudian ini adalah 70%. Nah, saya nggak tahu ini mungkin yang memang harus dilakukan oleh teman-teman. Yang ini Bapak dan Ibu sekalian biasanya dilakukan dengan formal learning. Formal learning itu biasa yang klasikal yang sering kita lakukan adalah training. Ya, dengan training ya, ada apa namanya, ada intervensi yang dilakukan melalui training. Ya. Kemudian dalam perjalanan selanjutnya bagaimana staf ini dikirim ke satu tempat gitu ya untuk mengikuti pelatihan. Nah, seiring dengan perkembangan selanjutnya, pelatihan ini pun dilakukan dengan berbagai cara yang sekarang itu umumnya itu menggunakan e-learning. Bapak Ibu sekalian, nah e-learning ini bentuknya macam-macam, ada yang hybrid seperti yang sekarang kita lakukan, ada juga blended gitu ya, dan semuanya ini bersifat online. Nah,
bagaimana ASN itu kompetensinya meningkat, salah satunya itu terjadi oleh yang 10% ini, salah satunya ya. Jadi ada program-program kerja biasanya yang dilakukan oleh teman-teman adalah di Departemen Human Resources Department atau di Biro Kepegawaian atau di dalam lebih khusus lagi di P2KSN ini, KASN ini adalah dengan cara formal learning. Formal learning itu bentuknya diklat, e-learning, dan lain sebagainya. Nah, cara yang kedua, Bapak dan Ibu sekalian, untuk meningkatkan kompetensi ASN itu dilakukan melalui aktivitas yang bukan formal. Yang agak sedikit informal, biasanya dilakukan dengan coaching, mentoring, ada feedback system mungkin, ya, feedback system, ada juga mungkin ada COP, Community of Practice gitu ya, yang dikembangkan oleh teman-teman, dan ada juga yang lain-lain gitu ya, misalnya action learning dan lain sebagainya. Nah, saya nggak tahu nanti akan dibahas pada kesempatan kali ini yang mana nih, saya juga. Nah, kemudian apakah cukup kompetensi ASN itu mencapai kompetensi pegawai itu hanya dengan 10 aktivitas-aktivitas yang dia alami dengan 10-20 ini? Ternyata tidak cukup, karena kompetensi itu diperoleh ketika dia melakukan pekerjaan. Maka di sini ada satu aktivitas yang bahasa kitanya adalah di tempat kerja, on the job. Nah, ini yang harus dilakukan oleh ASN. Biasanya ini yang bentuk aktivitas yang bisa didesain oleh teman-teman P2KSN ini ada job rotation misalnya ya, job rotation, kemudian ada job special assignment gitu ya. Nah, ini yang harus dilakukan oleh, atau mungkin diberikan satu proyek khusus dengan misi khusus dengan secara tim untuk menyelesaikan satu pekerjaan yang harus dilakukan oleh ASN tersebut. Nah, yang sudah dilakukan oleh Kemenkes, terutama yang terkait dengan 10% ini, teman-teman sekalian, ini adalah pelaksanaan e-learning. Ya, dalam bahasa teman-teman waktu zaman Pak Nusli ini disebutnya dengan LJJ. Ya kan? Pelatihan jarak jauh yang dilakukan dengan cara daring, ya, pembelajaran daring yang dilakukan di Kementerian Kesehatan. Nah, yang akan kita bahas sekarang ini yang mana gitu? Ini saya ingin tanyakan kepada Bu Ella nih. Kita targetnya mendiskusikan yang mana? Monggo Bu Ella. Ya, yang akan dibahas adalah untuk penguatan belajar yang 10%, kira-kira jika kita mau pengembangan ajar dalam bentuk digital, apa yang perlu diperhatikan, lalu-lalunya seperti apa? Oke, kalau itu yang akan dibahas, berarti kita dari yang kita bicarakan tadi, sebenarnya skop yang ingin diselesaikan oleh teman-teman ini adalah yang 10% ini. Artinya intervensi untuk memperkuat kompetensi ASN yang dengan 10% ini yang kita sebut dengan formal learning, bentuknya adalah e-learning ya, Bu Ella, e-learning yang bisa dilakukan oleh teman-teman untuk meningkatkan kompetensi ASN di Kemenkes. Kita lupakan yang ini, kita lupakan yang 20 ini, kita lupakan yang 70% ini. Cuman saya ingin mengingatkan bahwa kontinum dari bekal peningkatan kompetensi yang diberikan kepada ASN dari yang 10 sampai yang 70% ini harus berkesinambungan sebenarnya, sesuatu yang komprehensif begitu ya, tidak parsial yang dipikirkan yang 10% saja, yang 70% tidak dilupakan. Nah, paradigma lama Bapak Ibu sekalian, seolah-olah pemecahan kompetensi ASN itu cukup dilakukan dengan ini, ya, dengan yang 10% ini. Padahal paradigma lama ya, sehingga posisi yang formal learning ini mungkin lebih dari 80%, yang ini 10, yang ini
10%. Oke, sekarang kita deal, kita akan bahas bagaimana meningkatkan kompetensi ASN dengan formal learning. Salah satunya adalah e-learning yang akan dikembangkan oleh teman-teman. Begitu kira-kira seperti itu yang ingin kita bahas pada kali ini. Nah, untuk meningkatkan kompetensi ASN ya dengan pendekatan kekinian zaman sekarang melalui formal learning yang melalui e-learning itu, Bapak dan Ibu harus memahami dua hal di sini, Bapak Ibu ya. Ini ada offline, ya. Ini ada online. Nah ini nanti teman-teman harus pikirkan nih Bu Lia, Bu Ella ya. Ada yang sifatnya synchronous learning dan asynchronous learning. Nah, jadi nanti untuk bahan ajar dan lain sebagainya, ini kaitannya dengan seperti apa nih yang akan dilakukan oleh teman-teman. Saya menganggap bahwa teman-teman itu punya program pelatihan, yang setiap program pelatihan itu terdiri dari materi dasar, materi inti, dan materi penunjang. Kan begitu ya Bapak dan Ibu sekalian? Saya nggak ngerti, ini yang harus dilakukan oleh teman-teman. Oke. Nah, sebentar, ini saya hapus dulu. Ya. Nah, di dalam program pelatihan itu ada materi inti, materi dasar, materi penunjang, dan setiap ini terdiri dari mata latih ya, atau apa namanya, mata pelajaran, mata pelatihan, dan lain sebagainya. Begitu. Nah, saya ingin gambarkan konteks yang tadi, Bapak Ibu, yang sinkronius ya, asynchronous, kemudian offline, kemudian online, Bapak dan Ibu sekalian ini. Nah, kita bagi begini, Bapak Ibu. Nah, peningkatan kompetensi ASN secara formal melalui formal learning itu bisa saja dilakukan secara sinkronius. Sinkronius berarti terikat oleh waktu dan juga offline. Bisa dilakukan oleh ini. Bapak Ibu lakukan dengan tatap muka. Tentu saja ini yang tidak kita bicarakan sekarang karena ini sudah dilakukan oleh teman-teman berpuluh-puluh tahun sebelumnya begitu sampai sekarang juga tetap. Nah, kemudian yang kedua adalah asinkron online. Ya. Artinya ini antara yang peserta ASN misalnya ingin diikatkan kompetensinya dengan instruktur ini terikat oleh waktu tapi berada pada tempat yang sama. Berada pada waktu yang sama tapi di tempat yang berbeda satu sama lain seperti sekarang ini. Ini namanya tatap maya ya Bapak dan Ibu sekalian, tatap maya biasanya kita sebut dengan Vicon. Nah, ini sama seperti sekarang ini. Jadi ada peserta yang saya di UNJ, Bapak Ibu ada yang di hotel, terus peserta yang lain ada di rumah masing-masing ya. Nah, ini pola peningkatan kompetensi ini bisa dilakukan dengan pembelajarannya yang dilakukan melalui video conference. Nah, sementara yang asynchronous ini, Bapak Ibu sekalian, ini memungkinkan ASN itu dapat belajar kapan saja dan di mana saja. Nah, kapan saja, di mana saja sendirian, Bapak Ibu sekalian, ini saya sebut dengan asinkron mandiri. Yang offline ya, Bapak Ibu. Nah, asinkron mandiri ini, Bapak Ibu, kita fasilitasi dengan bahan ajarnya. Bahan ajar mandiri, tapi dalam bentuk cetak. Nah, ini. Makanya dulu kita buat modul cetak. Ya Bapak Ibu sekalian, ini akan dibuat oleh teman-teman modul cetaknya. Nah, supaya dia bisa belajar mandiri, maka harus ada aktivitas kolaboratif. Aktivitas kolaboratif itu apa? Ada tugas, ada latihan, ada tes, dan lain sebagainya. Nah, dikemas dalam satu modul cetak. Makanya dalam modul itu dulu ada uraian materi, ya, ada uraian materi, Bapak Ibu, which is ini adalah untuk memfasilitasi aktivitas belajar mandiri siswa sendiri ya. Kemudian ada tugas, ada latihan, ada tes dan lain sebagainya ini untuk memfasilitasi asinkron
kolaboratif agar terjadi interaksi antara mahasiswa dengan mahasiswa lain maupun mahasiswa dengan widya iswaranya. Nah, mungkin ini yang tidak kita bicarakan sekarang ini, karena Bu Ella inginnya kita bicarakan supaya staf itu bisa belajar kapan saja, di mana saja, tapi juga secara daring, ya, tidak secara online. Maka ini juga Bapak Ibu butuh aktivitas belajar asinkron mandiri. Ini peserta ASN perlu bahan ajar digital. Nah, bedanya itu. Kalau ini bahan ajar cetak, kalau di sini bahan ajar digital. Jadi Bapak Ibu harus menyiapkan bahan ajar digital, ya. Bahan ajar digital. Kemudian kalau Bu Ella hanya menyiapkan bahan ajar digital saja, gitu ya, maka peserta ASN ini dia hanya berinteraksi dengan bahan ajar digital. Apa interaksinya? Melihat, mungkin membaca, menonton, mendengar, gitu ya, memperhatikan dari bahan ajar digital ini. Nah, kalau dia hanya melalui bahan ajar digital seperti ini, apakah yakin dia telah menguasai kompetensi yang diharapkan? Maka harus ada aktivitas kolaboratif. Harus dikasih tugas, harus dites, harus diberikan latihan, gitu ya, atau mungkin harus didiskusikan. Nah, ini juga harus disiapkan oleh teman-teman. Nah, agar terjadi kombinasi antara bahan ajar digital dan aktivitas yang lain, maka ini dikemas dalam satu platform yang disebut dengan Learning Management System. Nah, gitu ya. Dalam Learning Management System itu menampung bahan ajar digital, kemudian ada aktivitas yang mendukung agar terjadi pendalaman dari apa yang di bahan ajar digital itu. Kita buatkan tugasnya, kita buatkan latihannya, kita buatkan diskusinya, kita buatkan tesnya. Nah, ini yang memang harus disiapkan oleh teman-teman. Nah, sekarang bagaimana menyiapkan bahan ajar yang digital ini, ya teman-teman sekalian, ya, bahan ajar digital. Nah, mungkin yang diminta oleh teman-teman ini kita fokusnya adalah yang ini. Itu kira-kira ya untuk Bu Ella. Apakah seperti itu Bu Ella? Ya, betul ya. Ya, oke. Kalau benar seperti itu, Bapak dan Ibu sekalian, apa yang harus Bapak Ibu lakukan? Nah, ya untuk yang ini ya Bapak Ibu sekalian, untuk mengembangkan bahan ajar digital. Nah, katakanlah Bapak dan Ibu sekalian itu memiliki satu ASN ingin diberikan satu kompetensi khusus, ya, yang dituangkan dalam satu mata pelatihan, atau namanya apa sih teman-teman, kalau misalnya ada satu program pelatihan, di bawahnya ada materi inti satu, misalnya judulnya itu namanya apa? Mata pelajaran, mata latih? Mata pelatihan aja ya, gitu ya, katakanlah ya. Oke, kita punya mata pelatihan, Bapak dan Ibu sekalian ya. Mata pelatihan itu katakanlah Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan? Mata pelatihan itu adalah menulis artikel ilmiah terindeks, MAIT. Misal ya Bapak Ibu sekalian ya, misal ini contoh saja. Contoh ya, kebetulan kita bisa ini. Maka langkah yang harus kita lakukan adalah Bapak Ibu, kita buat capaian pembelajarannya. Nah, capaian pembelajaran di Pusdiklat itu namanya apa? Tujuan pelatihan atau kompetensi ya. Nah, tujuan pelatihan. Itu ya Bapak Ibu ya. Tujuan pelatihan. Nah, di dalam tujuan itu Bapak Ibu sekalian, berarti kan Bu Ella akan mengadakan workshop nih. Ya, workshop seperti sekarang ini, membedah nih. Katakanlah ada mata pelatihan ini, judul mata pelatihannya adalah menulis artikel ilmiah terindeks, maka dalam workshop itu kita tentukan tujuan pelatihannya. Ya. Nah, misalnya tujuan pertama adalah peserta pelatihan dapat menulis artikel, menulis abstrak, menulis judul artikel. Judul artikel yang convincing, yang meyakinkan gitu ya, supaya bisa itu satu. Kemudian yang kedua, peserta pelatihan dapat atau mampu
menulis abstrak. Nah, abstrak juga yang meyakinkan. Ada tips-tips tertentu misalnya ya. Kemudian yang ketiga itu peserta pelatihan dapat menulis introduction atau pendahuluan. Yang keempat, yang kelima, yang keenam misalnya ya, dan seterusnya. Ini DST. Nah, dari sini Bapak dan Ibu sekalian, ini kita langkah kedua ini, langkah pertama adalah menyusun capaian pembelajaran, ya kan? Nah, dari capaian-capaian pembelajaran ini, maka langkah berikutnya adalah Ibu Ella akan memetakan dan mengorganisasikan materi. Nah, jadi memetakan materi. Ya, kedengaran ya, Bu? Sekarang udah? Jelas ya? Oke, maka setelah capaian pembelajaran, Bu Ella memetakan materi. Ya kan? Nah, misalnya kita ambil Bapak dan Ibu sekalian, capaian pembelajaran yang pertama tadi, capaian pertama itu adalah menulis abstrak tadi. Menulis abstrak, ini ada topiknya adalah menulis abstrak. Nah, di sini ada turunkan menjadi subtopik. Nah, itu Bapak dan Ibu sekalian. Apa saja gitu ya. Misalnya mengenal abstrak, kemudian unsur-unsur abstrak, kemudian bagaimana membuat abstrak yang meyakinkan. Ada 3 katakanlah ya. 1, mengenal abstrak. 2, unsur-unsur abstrak, ya, mengenal abstrak. 2, unsur-unsur abstrak. Yang ketiga, menulis abstrak. Nah, gitu ya, abstrak. Ini ada 3. Nah, dari sini Bapak dan Ibu sekalian, ini kita petakan lagi untuk yang kedua dan yang ketiga ya Bapak dan Ibu. Nah, dari sini apa yang harus dilakukan oleh teman-teman adalah baru di sini kita akan menentukan, langkah yang ketiga adalah menentukan jenis bahan ajar yang tepat untuk ini. Nah, untuk ini. Nah, bagaimana kita menentukan bahan ajar digital? Nah, caranya adalah Bapak dan Ibu, di dalam workshop nanti ya Bapak Ibu, dalam workshop nanti kita buat semacam tabel seperti ini Bapak dan Ibu sekalian, kayak gini. Nah, kita di sini ada ragam pengetahuan. Di sini ada tipe media. Nah, tipe media. Nah, tipe media itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita ingin bedah lagi, ada teks, ada audio, ada visual, audiovisual, ya, animasi, simulasi, dan atau game. Nah, gitu ya. Nah, ragam pengetahuan itu Bapak Ibu ada fakta, ada konsep, ada prinsip, ada prosedur, ya. Nah, ya ada itu aja 1, 2, 3, 4. Nah, dari sini Bapak dan Ibu sekalian, apa yang harus dilakukan dari sini? Nanti Bu Ella kan ngundang nih, ngundang saya, ngundang Widya Iswara gitu ya, ngundang ahli media yang lain. Nanti kita diskusikan. Untuk yang pertama tadi mengenal abstrak. Nah, itu kan konsep ya. Nah, konsep ini Bapak Ibu sekalian, cocok nggak kita buat medianya dengan teks saja? Teks dan visual saja misalnya gitu ya. Maka saya buat di sini bintangnya ada 3. Oke, bisa dengan teks dan visual ya, bintangnya 3. Nah, gitu. Bisakah dibuat dengan audio visual? Nah, bisa kan? Nah, kita buat ini bintangnya ada 4, ya kan? Bisakah dibuat dengan animasi? Nah, kayaknya enggak deh. Ya, bisa sih, teman enggak pas. Dibuat dengan simulasi enggak, kayak gitu. Maka keputusannya adalah untuk materi tentang materi tentang
pengertian abstrak gitu ya, kita buat dengan video. Itu dalam paksa itu. Jadi kita nanti buatnya dalam bentuk video yang menggambarkan bagaimana apa itu abstrak, ya, konsep abstrak dan lain sebagainya. Karena ini seperti ini ya. Oke. Maka kita buat video. Oke, ditentukan berarti ini video ya, audio visual. Oke. Kemudian Ibu Ella itu identifikasi dulu ya, Bu Ella. Nah, setelah identifikasi diajukanlah anggarannya. Ini tahun ini akan bukan video dan lain sebagainya. Ternyata dari sisi waktu, dari sisi uang, dari sisi tenaga nggak ada yang bisa bikin gini, maka bisa kita turunkan menjadi ini dan ini saja. Sehingga bahan ajar digitalnya kita gunakan bentuknya adalah bahan ajarnya dalam bentuk visual saja. Ada teks dan ada visual. Tapi langkah pertama kita tentukan yang ideal dulu gitu, Bapak dan Ibu. Jadi nggak sederhana kan sebenarnya. Jangan sampai semuanya di era zaman now kan, Bapak Ibu sekalian, di era zaman dulu semuanya bahan ajar dibuat dalam bentuk cetak kan gitu. Nah, modul cetak. Kalau cetak itu hanya mengakomodir teks visual ya. Teks dan gambar, foto dan lain sebagainya kan gitu ya. Nah, itu. Nah, kalau Bapak Ibu kalau keputusannya misalnya seperti ini dalam workshop ya Bapak Ibu, keputusannya adalah seperti ini, maka bahan ajar digitalnya itu hanya teks dan visual. Nah, kalau dan teks visual nanti akan dikemasnya dalam bentuk apa? Dalam bentuk PDF, dalam bentuk infografis saja, kan itu bisa kan gitu ya, atau apa ya, terserah ya teman-teman. Tapi yang penting kita putuskan dulu seperti ini Bapak dan Ibu sekalian. Nah, kalau kita memang mau ideal, kita buat dalam bentuk video. Oke. Kemudian masuk ke berikutnya ya, mengenal elemen-elemen daripada mengenal elemen-elemen daripada abstrak yang baik. Abstrak elemen itu elemen abstrak misalnya convincing rasional. Jadi rasional yang meyakinkan. Misal ya contoh ya. Kemudian yang kedua clear objective. Tujuan penelitian yang jelas, tapi harus relevan dengan deskriptif rasionalnya. Nah, kemudian ada method ya, kemudian ada result, ada implication. Nah, itu dibahas dalam ada 5 unsur yang harus ada di dalam dalam satu abstrak yang baik. Nah, untuk mengenal unsur-unsur itu, apakah dengan ini teks, apakah dengan visual? Oke, maka apakah dengan video ya? Maka karena yang kedua tadi ini adalah konsep juga, maka ini cocoknya adalah video. Maka kita sudah punya 2 video yang harus dibuat. Video yang pertama untuk subtopik 1, video yang kedua untuk subtopik yang kedua. Ya kan? Nah, kemudian setelah itu masuk ke yang ketiga. Yang ketiga menulis abstrak yang baik. Berarti kan itu kategorinya adalah prosedur. Ya, teman-teman sekalian. Prosedur, oke. Kalau itu prosedur, apakah dengan teks bisa? Nah, bisa ya. Apakah dengan visual bisa? Bisa. Paling juga 3 nih, ya kan? Bintangnya. Apakah dengan audio visual bisa? Nah, berarti dengan audio visual sangat bisa. Nah, maka yang akan kita pilih adalah yang ini ya, untuk yang ketiga tadi. Maka akhirnya Bapak dan Ibu sekalian, keputusan kita hanya untuk topik pertama. Bapak Ibu, subtopik pertama ya, menulis abstrak, ya kan? Dari materi pelatihan itu ada 3 video, ya Bu Ella ya, 3 video. Misal ya, kita menyusun bahan ajar digitalnya seperti itu, 3 video. Karena yang pertama kita nggak punya anggaran, maka untuk yang subtopik yang pertama itu kita gunakan teks dan video. Ya, subtopik yang kedua misalnya teks dan video, tapi subtopik yang ketiga, Bapak dan Ibu sekalian, yang prosedur tadi itu tidak bisa digantikan oleh teks dan visual. Mau nggak mau harus dengan video. Ya Bapak Ibu sekalian, tidak bisa ditawarkan, akan berkurang gitu ya. Nah, oke. Jadi setelah workshop itu Bapak dan Ibu sekalian,
kita tuliskan seperti ini ya, Bapak Ibu, nanti dibuat ini ya setelah workshop itu, maka diundanglah decision maker. Oke, keputusannya apa nih menurut decision maker? Ini dengan video, sorry, yang ya saya gambarkannya gimana ya? Ini direkamkan ya? Ya, direkam ya. Ini saya hapus dulu ya Bapak dan Ibu sekalian. Oke. Oke, jadi Bapak dan Ibu misalnya untuk topik abstrak ya. Abstrak. Kemudian subtopik 1 ya. Nah, kita tentukan di sini ada 2 ya pilihannya ya. Teks plus visual dan audio visual atau video. Oke. Subtopik 2 ini sama, teks plus visual dan audio visual pilihannya ya. Subtopik yang ketiga, ini teks dan visual, ini tidak recommended, tapi audio visual. Nah, ketika seperti ini, diundanglah decision maker. Harus ada nih di decision maker. Diputuskan, oke, kalau gitu untuk subtopik 1 kita pakai ini, subtopik 2 kita pakai ini, subtopik 3 pakai ini tidak kita pakai. Nah, di sini kita sudah melakukan identifikasi kebutuhan media. Ya kan gitu ya? Oke. Dari situ baru kita putuskan di sini. Oke. Berarti kita akan buat info ini dibuat dalam bentuk infografik gitu ya. Yang menarik ya. Setelah itu kemudian ini dibuat dalam infografik gitu ya. Kemudian ini dibuat dalam bentuk video. Nah, apa langkah selanjutnya setelah itu? Membuat rancangan medianya. Dari infografiknya mau seperti apa tuh sebelum dicetak? Infografiknya dibuat gitu rancangannya. Isinya apa, mengandung unsur apa, dan lain sebagainya kita rapatkan lagi bersama tim dan ahli. Ini cara yang benar ya, Bu Ella ya, cara yang benar maksud saya. Kalau cara yang nggak benar kan kumapraknya aja kan gitu ya, pokoknya bikin lah gitu, segala macam. Nah, akhirnya Bapak dan Ibu sekalian, langkah selanjutnya adalah kita membuat rancangan. Ya, jadi rancangan medianya. Oke, rancangan medianya. Berarti kan pertama kita buat infografik, ya. Kemudian yang kedua ada infografik tentang elemen daripada abstrak. Yang ketiga video. Video menulis abstrak. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ini semuanya ada blueprint-nya, ada rancangannya, Bapak Ibu sekalian ya. Apa sih rancangan itu kalau bahasa yang sering dikenal oleh teman-teman, storyboard gitu atau apa gitu yang kayak gitu kalau untuk video. Nah, di sini baru kita rancang. Jadi videonya akan seperti apa teman-teman sekalian ya. Ini dibahas, kemudian rancangan ini kalau ini sudah jadi Bapak Ibu sekalian, rancangannya ada 3 ya. Bentuknya di atas kertas, rancangan 1, rancangan yang kedua di atas kertas ya. Nah, ini di atas kertas rancangan yang ketiga ya. Oke, kalau ini sudah jadi Bapak dan Ibu sekalian, apa langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya adalah pengembangan alias produksi. Nah, jadi langkah selanjutnya adalah Bapak Ibu melakukan produksi ya. Bapak Ibu lakukan produksi di sini. Produksi itu bahasa kitanya pengembangan. Nah, produksi apa yang harus diproduksi oleh Bapak dan Ibu? 1, produksi tentang infografik tadi yang sudah ada sketsanya di sini. Kemudian yang kedua ada infografik yang kedua, udah ada penjelasannya di sini. Yang ketiga ada naskah videonya ya untuk yang ketiga di sini. Nah, ini Bapak Ibu sekalian diserahkan kepada orang gila. Nah, ya, diserahkan kepada orang gila. Orang gila itu apa? Konten kreatornya, kreatif konten kreator. Ya kan? Nah, di sini Bapak Ibu serahkan kepada kreatif konten kreator. Nah, kreatif konten kreator ini siapa Bapak Ibu sekalian? Ini bisa outsource. Nah, bisa outsource. Berarti bisa
pihak ketiga kan membuat itu. Atau mau buat sendiri ya silahkan. Nah, gitu ya. Nah, langkah-langkah itu, Bu Ella, itu dilakukan sampai seluruh topik dan subtopik itu selesai. Nah, itu yang dimaksud dengan pengembangan bahan ajar digital, ya Bapak dan Ibu sekalian. Nah, kalau menurut saya kira-kira langkah yang harus dilakukan oleh teman-teman untuk mengembangkan bahan ajar digital adalah seperti itu. Nah, apakah kalau sudah produksi selesai? Enggak, Bapak Ibu sekalian. Kalau ingin setelah produksi, Bapak Ibu sekalian, ya langkah yang ketiga ya, setelah produksi, maka Bapak Ibu kalau sebelum digunakan gitu supaya ini, maka Bapak Ibu langsung lakukan evaluasi media. Evaluasi media ini bisa diuji coba gitu ya, uji coba dan revisi. Nah, jadi nanti yang akan dipakai adalah produk yang sudah final. Produk final. Nah, di sini Bu Ella harus mengadakan kegiatan uji coba dan revisi. Jadi kalau sudah diuji coba oleh sampel ya, sampel siapa saja gitu, peserta pelatihan akan mencoba menggunakan media itu. Hasil daripada uji coba ini digunakan oleh outsource tadi, ya yang Bu Ella outsource-kan tadi, agar dia masih diminta pekerjaan dia untuk belum selesai. Kalau hasil uji coba ini belum dia revisi ya, hasil revisi inilah produk final kita pakai. Kita tinggal utility. Nah, utility-nya itu bahan ajar itu dikemas dalam apa nih? Dalam bentuk di web atau ditaruh di apps di di handphone atau di mana dan lain sebagainya. Yang penting ada wadahnya yang itu dapat diakses. Nah, sehingga Bu Ella punya bahan ajar digital. Nah, adapun nanti bahan ajar digital yang banyak dan berserak itu akan digunakan untuk pelatihan di LMS, tinggal ambil-ambil kan, masukkan di ini dan lain sebagainya sesuai dengan tuntutan. Tapi yang penting adalah bahan ajar digital itu ada dulu yang sudah dibuat oleh teman-teman. Nah, katakanlah Bu Ella sudah punya bahan ajar digital banyak. Nah, bahan ajar digital banyak ini ditaruh di cloud, ya, pilet atau apa di LMS atau di webnya gitu ya, di web atau di LMS punya Kemkes kan di sini ada ditaruh di awan begitu, kan Bapak Ibu. Nah ini nanti Bu Ella bisa gunakan untuk macam-macam, ya. Bisa digunakan untuk online training, online course gitu ya Bapak Ibu. Online course berarti Widya Iswara dan pengampu mata pelatihan itu tinggal menjahitnya ke dalam course ya yang sesuai dengan yang saya buat tadi. Mungkin tinggal tambahkan diskusinya, tinggal tambahkan tugasnya, tinggal tambahkan latihan, tinggal tambahkan tesnya ya. Satu. Atau Bu Ella buat dalam bentuk menjadi micro learning. Jadi bagian-bagian yang kecil-kecil itu hanya micro learning itu begini Bapak Ibu sekalian ya. Untuk menulis abstrak itu ada 3 tadi ya, 3 media Bapak Ibu lah. 1 infografik, 2 infografik, 1 video katakanlah begitu Bapak. Nah ini sudah dipelajari oleh mereka, terus nanti ada kuis. Nah, kalau dia kuisnya lulus, dia dapat kredensial ya, kredensialnya dalam bentuk badge atau sertifikat gitu ya, atau sertifikat dia dapat, oke. Kemudian dia ikut lagi ngambil lagi untuk yang menulis produk introduction, kemudian menulis metode, kemudian menulis result, kemudian menulis discussion, kemudian menulis conclusion misalnya dan sebagainya. Lulus semua Bapak Ibu sekalian melalui micro learning, tidak melalui online course kayak gini ya, hanya micro learning, dia belajar kapan saja di mana saja dengan kuis. Misalnya untuk yang topik 1, topik 2, topik 3, topik 4, topik 5. Ini ada 3 media, ini katakanlah abstrak ini ada saya perkirakan sekitar 5, untuk introduction ini sekitar 8, untuk discussion and result ini bisa 15 lebih, ini misalnya hanya 4 gitu ya. Nah, dari sini teman-teman sekalian, ini kan ada kuisnya ya,
masing-masing ada kuis-kuis, ini lulus, ini lulus, ini lulus, ini lulus, ini lulus, ini lulus. Untuk dia dapat memperoleh sertifikat kompetensi menulis artikel ilmiah itu, maka dilakukanlah uji kompetensi di mana dia membuat satu produk artikel, jadi dinilai kemudian lulus. Nah, maka itu proses pelatihannya hanya melalui micro learning. Kira-kira begitu ya Bapak dan Ibu sekalian. Nah, ini bisa dikembangkan seperti itu Bapak Ibu. Ini sudah saya sampaikan yang micro learning ini di tahun 2018 apa 2017 di Kementerian Keuangan, di Pajak. Nah, mereka sudah melakukan micro learning seperti itu, Bapak Ibu. Nah, ini kemudian yang sudah berjalan juga untuk seperti itu adalah ternyata kemarin kami diskusi dengan HRD-nya Bank Mandiri, ya. Nah, mereka melakukan micro learning seperti itu, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, ini adalah gambaran ide saja kepada Bapak Ibu sekalian. Kalau yang menyusunnya dalam bentuk online course, kan kita sudah belajar ini ya, yang kemarin. Silahkan dipakai. Tapi modalnya salah satunya adalah adanya learning object atau bahan ajar digital yang sudah berserak begitu banyak begitu dan ditaruh dalam satu tempat tertentu yang dimiliki oleh Kementerian Kesehatan. Tapi bagaimana memperoleh bahan ajar digital tersebut ya dengan cara yang tadi saya sampaikan. Gitu kira-kira teman-teman sekalian. Mohon maaf ini tidak dibuat paparan ya. Tapi saya kira Bapak Ibu bisa lihat dari rekamannya ini seperti apa. Bu Ella, cukup seperti itu dulu sebagai pancingan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Wes atas obrolan tadi. Sudah mulai kelihatan ya apa saja yang dibuat dan yang harus dilakukan. Mulai dari identifikasi kebutuhan tabel dan infomedia, pembahasan media, proses dan evaluasi. Nah, sebelum sampai manajemen media, tentu saja sudah harus tahu apa tujuan pelatihan program kompetensinya serta materinya, lalu kemudian kita menentukan jenis bahan ajar yang tepat. Nah, Bapak dan Ibu, saya persilakan yang di ruangan itu yang berada di auditorium BPK Jakarta Kampus Anjebat, BSD bukan di hotel. Kami menggunakan auditorium Anjebat. Kami persilakan dari dunia. Ada lagi Bapak dan Ibu yang bertanya, ada ini sangat menarik pada Mas Oli. Kami mohon bantuannya. Kemudian juga untuk teman saya. Terima kasih Pak Profesor. Saya kemudian Pak dari Kesbah KHSR. Yang ingin saya tanyakan Pak, tadi ada saya catat sampai 8 tahap Pak untuk mengembangkan bahan ajar digital. Jadi yang pertama tadi menentukan mata pelatihannya. Bagaimana Pak Wes ini kalau kita mau menghubungkan dengan standar kompetensi Pak Wes? Kan kita sudah memiliki standar kompetensi jabatan misalnya ya. Standar kompetensi jabatan ASN itu dari segi manajerial misalnya leadership. Nah, dia kan ada indikator perilakunya, ada apa? Kriterianya, definisinya seperti apa? Berarti apakah kita mengacu misalnya mata pelatihannya ini ke unit kompetensinya ya Pak Wes ya? Lalu tujuan pelatihannya mungkin untuk menguasai level 1K atau level 2K, saya masih bingung menarik dengan standar kompetensinya Pak Wes. Ya. Itu Pak Wes. Lalu yang kedua, tadi micro learning Pak Wes ada penugasan ya. Buat produk atau artikel. Tapi ini masih di ranah 10% ya berarti ya Pak ya. Nanti yang 20% dan 70% kan 20 kita juga ada mungkin memberi penugasan itu di mana ya Pak, saya masih belum paham. Terima kasih Pak. Terima kasih. Bu Ella gimana dijawab dulu? Satu lagi Pak. Ya, silakan. Ya, terima kasih Bu Ella. Saya tim satu nih tampaknya sehati. Apa yang saya tanyakan sudah ditanyakan dulu sama Bu Dian.
terkait hubungan kompetensi dengan bahan ajar tadi, karena nanti kita akan tarik sebetulnya pada assessment dan keluar kompetensinya apa, nanti timnya Pak Yuri akan merumuskan pelatihan apa yang diperlukan. Jadi sangat dibutuhkan dari pertanyaan tadi hubungan antara kompetensi dan pelatihan yang seperti apa yang diperlukan. Itu pertanyaan yang kita tidak bisa. Kemudian yang kedua mungkin dia tadi saya agak miss tentang course dengan course dengan mikrolearning. Nah, course itu bentuknya seperti apa dan berbeda mikrolearning. Silakan Pak Wes, pertanyaannya. Oke. Ya, yang kedua kurang jelas, tapi saya kira sama dengan Bu Dian ya, kurang lebih sama kan. yang kedua tentang course, Pak. Ya. Course tentang Yang course. Ya. Oke. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, yang Bu Dian tadi, yang apa? Sorry, hapus tadi. Bagaimana kita memperoleh bahan ajar dan atau memperoleh nama mata pelatihan dan lain sebagainya, beruntung kalau memang sudah ada kompetensinya, Bapak dan Ibu sekalian ya, sudah ada kompetensi atau standar kompetensi yang memang sudah di kompetensi yang standar ya, yang sudah ada. Maka kita tarik dari sini saja Bapak Ibu sekalian, tarik dari kompetensi yang ada berapa kompetensi, mungkin ada turunan dari kompetensi itu apa saja. Nah, jadikanlah topik-topik kecil Bapak dan Ibu, Bu Dian ya, topik-topik kecil, maka kita lakukanlah tadi identifikasi media, identifikasi media tadi ya, kemudian kita rancang, kemudian kita produksi, kemudian kita uji coba gitu, baru kita utilisasi gitu ya, kira-kira seperti itu. Jadi yang bagus itu memang dari kompetensi. Lebih bagus lagi dari key performance indicator setiap jabatan yang ada gitu ya, jabatannya sebagai apa gitu, atau fungsional atau apa dan sebagainya, diambil dari sini, dari KPI, dari kompetensi ini diturunkan menjadi mata pelatihan, dari mata pelatihan diturunkan menjadi beberapa topik atau pokok bahasan ya, topik, kemudian atau diturunkan jadi subtopik gitu ya. Nah, dari subtopik inilah Bapak dan Ibu sekalian kita kembangkan seperti ini. Itu maksudnya seperti ini Bapak dan Ibu ya. Nah, sehingga nanti jenis bahan ajar digitalnya itu akan seperti apa gitu ya. Saya sih apa namanya besar kemungkinan Bapak Ibu sekalian bahan ajar digitalnya itu adalah kemungkinan ya akan lebih banyak itu adalah audiovisual. Kenapa audiovisual? Karena audiovisual itu dapat mengakomodir semua sebenarnya, baik fakta, konsep, prinsip maupun prosedur ya. Tapi kalau prinsip, Ibu Dian, baiknya sebenarnya kalau prinsip itu lebih baik dengan simulasi atau dengan game gitu ya, dengan permainan ya, karena ada unsur-unsur yang memang harus dilakukan. Tapi kalau memang tidak bisa karena alasan anggaran, alasan waktu, maka bisa selesai dengan audiovisual atau dengan video. Nah, jadi langkahnya tetap. Jadi kesimpulannya Bu Dian, kalau memang sudah ada standar kompetensi, kita nariknya di standar kompetensi gitu. Jangan lagi bikin lagi yang baru. Diturunkan dari situ saja sehingga nanti kita akan peroleh berapa kebutuhan media digital yang diperlukan gitu ya, yang diperlukan untuk itu pertama ya. Kemudian untuk micro learning Bapak Ibu sekalian, kalau micro learning itu kan berbeda dengan online course ya. Kalau online course Bapak dan Ibu sekalian, online course ini kan lengkap nih ya, dari satu mata latih begitu Bapak Ibu sekalian. Ini ada pokok bahasan 1, pokok bahasan 2, pokok bahasan 3 dan seterusnya. Dalam setiap pokok bahasan itu ada materi digitalnya Bapak Ibu sekalian, kemudian ada mungkin diskusinya, ada tugasnya kan gitu kan. Nah, kemudian nanti ada tesnya atau tesnya mungkin ada di akhir pokok bahasan. Nah, ini semuanya dalam LMS ya Bapak dan Ibu sekalian. Nah, ini selesai
selesai ada di akhir selesai ada tugas akhir dan juga ada tes. Kalau dia dinyatakan lulus, maka dia dapat sertifikat. Nah, gitu. Nanti pelaksanaannya mau blended mau hybrid itu tergantung desainnya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, sementara yang micro learning ini micro learning ini pecah-pecahan, dia sebaran saja gitu dan tidak harus berurutan, dia harus pelajari misalnya ini bahan ajar digital 1, bahan ajar digital 2, bahan ajar digital 3, 4, 5. Peserta pelatihan boleh yang ini dulu, baru ke sini, dan lain sebagainya, terus semua boleh. Tapi untuk memastikan dia telah menguasai ini semua, maka ada mekanisme, misalnya apakah ada tes atau ada ujian tertentu dilakukan sehingga dia dianggap dapat memperoleh ini. Nah, ketika dia menyelesaikan yang 1, menyelesaikan yang 2, 3, 4, itu ada badges namanya, ada apa nama istilahnya, ya memperoleh itu di sistemnya ya Bapak Ibu sekalian bahwa dia telah melewati ini dan lulus dan sebagainya, sehingga nanti tercatat kan. Nah, nanti Bu Ella nanti siapkan di sistemnya itu apakah Anda siap, apakah Anda ingin memperoleh pengakuan sertifikat. Nah, kalau sudah menggunakan sertifikat silahkan ikuti tesnya. Jadi masuk ke link tesnya, lulus, udah dapat sertifikat kan gitu ya. Nah, kalau yang online course ya ini proses ini dilakukan secara keseluruhan ya Bapak dan Ibu sekalian. Nah, kaitannya dengan yang 10, 20 ya, 20 dan 70, 10 dan 20. Yang kita bicarakan yang ini Bapak Ibu sekalian, pendekatan yang barusan dibicarakan ini pendekatan peningkatan kompetensi ASN dengan formal learning. Nah, ketika kita bicara 10, 20, 70, peningkatan kompetensi ASN itu tidak cukup dengan ini Bapak Ibu sekalian ya. Tidak cukup dengan training, tidak cukup dengan dia ikut seminar, tidak cukup dia dengan ikut blended learning atau e-learning, dan tidak cukup. Nah, ini hanya sebagian kecil dari upaya untuk membangun kompetensi ASN. Kompetensi ASN dibangun melalui aktivitas dia yang lebih informal di sini tapi di tempat kerja dan apa yang dia lakukan di tempat kerja. Nah, di tempat kerja itu yang dia lakukan. Nah, kemudian kebanyakan kenapa ASN kompetensinya nggak meningkat? Dia dilatihnya di sini apa? Dia mendapatkan informal coaching, mentoringnya juga bidang apa? Ketika dia tugaskan bidang apa nggak nyambung. Jadi ya nggak nyambung gitu ya. Sehingga ya kompetensinya ngalir begitu saja yang dia peroleh gitu ya. Nah, salah satu contoh misalnya untuk kategori yang 70% itu, misalnya Ella akan diproyeksikan untuk menjadi eselon 2. Nah, untuk memperoleh menjadi eselon 2, dia harus punya kemampuan manajerial, dia harus memiliki kemampuan leadership yang bagus dan lain sebagainya. Maka Bu Ella itu diberikan special assignment. Nah, penugasan khusus melakukan apa dan apa untuk menggembleng itu untuk menggembleng kemampuan leadership dan manajerialnya selama 1 tahun. Nah, gitu. Itu namanya intervensi yang kita lakukan. Saya nggak tahu itu fungsinya ada di P2KSN atau di Biro Kepegawaian atau di mana. Itu yang jelas itu adalah untuk yang memikirkan yang ini dan ini, itu kaitannya dengan corporate university atau biasanya ini di HRD-nya satu perusahaan atau satu organisasi. Nah, dalam konteks Kemkes saya nggak tahu ini apa di SES dan Biro Kepegawaian gitu kira-kira ya. Tapi yang fokus di kita adalah misalnya kita ingin fokus di sini. Kebetulan pendekatannya adalah blended learning tadi ya, e-learning tadi, maka kita gunakan dengan kalau micro learning seperti tadi, kalau online course seperti yang saya jelaskan, tapi untuk memperoleh bahan ajar digitalnya juga bisa kita lakukan dengan cara yang saya sampaikan tadi. Ini untuk pertanyaan yang pertama ya Bapak Ibu sekalian. Yang kedua Bu Ella, mohon diulang Bu Ella, saya lupa. Ya, jadi pertanyaannya Pak Nuri dan Bunyi sama Pak, bagaimana mengukur berdasarkan kompetensi dengan materi. Kita mendapatkan materinya apakah materi dari kompetensi, lalu tidak dari pendapat perilaku, atau seperti apa. Itu pertanyaan dari kalian sama Pak Zainul.
tadi sudah terjawab mas saya pertanyaan dari Mas Zeki mengenai perbedaan ekos dengan mikro. Ya, oke, berarti sudah terjawab ya. Oke. Oke. Ya, makasih. Izin Pak, menurut saya tadi Pak terkait mungkin sudah perbedaannya pada saat kita yang dibapakan tadi akan menggunakan pada saat kita melakukan kodeksi teknis. Karena kodeksi ini akan berhubungan dengan kodeksi di 6 pilar, ya, kita menambahkan menjadi bahan ajar di 6 pilar. Karena tentu juga akan menghubungkan dengan 6 pilar. Nah, yang pertanyaan saya terkait tadi manajerial kepada segala macam. Apakah bahan ajar untuk kompetensi manajerial dan segala ini apabila dihubungkan dengan 6 pilar tadi, karena masing-masing pilar kan tentunya sedikit banyak akan sama ada yang berbeda gitu. Apakah nanti bahan ajar terkait ini dibikin satu saja dalam bentuk seluruh mineral, atau khusus masing-masing 6 pilar itu dibikin masing-masing sesuai dengan kekhasannya. Misalkan kepemimpinan untuk bilang ketahanan kesehatan, kesehatan dia ada bahan sendiri kayak kesehatan. Diperlukan sifat model yang begini. Kemudian transformasi digital ini. Atau cukup satu ada yang lain gitu loh. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Bisa dua-duanya Pak. Jadi tergantung memang kemarin ya di Kemenlu begini, ada studi kawasan untuk diplomat ya. Studi kawasan itu ada kawasan Asia Pasifik, itu ada 6 kawasan. Nah, studi kawasan itu lingkupnya bisa saja dari misalnya Indonesia ya, dilihat dari ideologi, kebijakan politik dalam negeri, kebijakan politik luar negeri, segala macam itu harus dipelajari oleh dia. Tapi ada yang sifatnya general, ya, ada yang sifatnya general, itu tergantung keputusan dari P2KSN ya. Yang sifatnya general berarti general. Kalau memang ada sifatnya yang lebih spesifik, misalnya studi kawasan Asia Tenggara misalnya gitu ya. Nah, ini ada spesifik. Tapi secara umum yang Asia Tenggaranya ada. Tapi yang spesifik terkait dengan Asia Tenggaranya yang negaranya komunis, misalnya Vietnam, Kamboja akan seperti apa. Kemudian yang negara yang lain, misalnya Singapura, Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand seperti apa gitu ya. Yang monarki kayak Thailand seperti apa dan lain sebagainya itu juga ada bahasan spesifik. Jadi keputusannya itu mau seberapa besar spesifiknya, mau seberapa besar generiknya atau generalnya, itu tergantung pada keputusan kita. Memang tujuannya untuk apa? Gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi materinya itu bisa macam-macam. Cuman kaitannya dengan bahan ajar digital ini, kalau dalam bahan ajar digital itu teman-teman sekalian, lebih apa ya istilahnya anatomi daripada topiknya itu. Semakin dia cangking, semakin dia misalnya ini ada topik X gitu ya, kan dipecah lagi ya menjadi ini, menjadi ini, nanti ini dipecah lagi menjadi ini dipecah lagi menjadi ini, kemudian ini dipecah lagi gitu, kira-kira seperti ini. Nah, bahan ajar digitalnya ini yang kayak gini teman-teman sekalian. Ini satu, ini dua ya. Ini 3, ini 4. Jadi semakin kecil ya itu yang dibuat bahan ajar digitalnya dan nanti itu dikumpulkan menjadi satu gitu. Jadi satu istilahnya kalau dalam bahasa learning object ini adalah objek informasi, ini objek belajar, ini adalah topik, subtopik, ini topik, ini mata latih. Tapi yang dipegang ini adalah yang ujung-ujungnya ini gitu. Zaman sekarang Bapak Ibu sekalian ya. Kalau zaman dulu kan dibuat dalam modul cetak semua satu ini, topik ada kayak gitu. Nah, sekarang udah enggak lagi. Tapi bukan berarti modul cetak nggak dipakai. Jadi yang cetak itu yang bahan ajar yang sifatnya tertulis dan dibuat digital pun itu bisa jadikan sebagai referensi ya, referensi sebagai further readings atau apa dan lain sebagainya. Tapi yang utama-utamanya tadi kita buat yang kecil-kecil seperti tadi. Namanya istilahnya bite size gitu ya, artinya spotek demi spotek. Tapi semakin banyak itu akan menjadi satu kesatuan yang utuh. Ya, baik, terima kasih Pak Nuris sudah
Jawabannya? Baik, silakan Bapak dan Ibu dari kampus, mungkin ada pertanyaan buat Kompes. Mohon izin Bu Kapus, tadi tidak sempat saya mention. Ada Ibu Kapus ya? Iya, nggak apa-apa Pak Abes. Terima kasih Pak Abes untuk materinya. Bagus sekali ya, terutama bagi saya yang impas gitu ya dengan situasi ini. Tadi Pak Abes menjelaskan tentang 10-27 ya. Walaupun kita saat ini sedang fokus pada 10 ya Pak Abes ya. Dan 10-27 dari satu kesatuan gitu ya. Lalu berdasarkan yang tahapan saat ini 10% jalan itu. Ini Pak Des, saya kemarin dengan teman-teman sudah berdiskusi. Challenge-nya apa sih gitu? Jadi endingnya apa gitu ya? Misalnya kemarin saya membayangkan kalau 10% itu berarti dia mampu menyelesaikan kuis, soal gitu ya, dia bisa memenuhi kompetensi knowledge-nya ya Pak ya, pengetahuannya ya, 10%. Kalau yang 20%, apakah challenge-nya itu bisa menjadi sebuah problem solver gitu ya, satu kerja praktis di lapangan yang mampu menyelesaikan masalah. Kemudian yang berikutnya, apakah yang 70% itu kita bisa challenge dengan membuat inovasi? Nah ini dalam satu pemikiran ya Pak Mes ya, maka ini bisa digunakan nanti pada saat endorse lagi tahapan berikutnya bersama-sama dengan teman-teman ini, yang teknisnya ya. Apakah hari ini bisa diterapkan? Pakem yang lain di dunia. Ya, baik Ibu Kapus. Jadi begini Bu Kapus, ini paradigma kita bahas lagi paradigma yang 10, 20, 70 ya Bapak Ibu sekalian, 70%. Ini 20%, 10% ya Bapak Ibu sekalian. Nah ini adalah formula bagaimana kita membekali kompetensi pegawai ya. Kalau di corporate ya namanya kompetensi pegawai, dan ini biasanya urusannya di HR department ya Bu Kapus ya. Nah kalau kita ya di Kapus juga sebenarnya ya, Kapus KNN ini. Jadi asumsinya begini Bapak dan Ibu sekalian. Staf suatu organisasi atau staf suatu corporate itu kan butuh dia harus memiliki kompetensi yang memang sesuai dengan pekerjaan di perusahaan tersebut atau di lembaga tersebut. Nah, staf itu diperoleh direkrut kan awalnya, dia memperoleh latar belakang pendidikan akademik, ya latar pendidikan akademik, latar belakang mungkin pengalaman. Ya, pengalaman dia di tempat kerja yang lain dan lain sebagainya, baru masuklah ke kantor kita, masuklah ke lembaga kita, gitu ya. Nah, di lembaga kita itu dia kan harus tetap terus mengembangkan kompetensinya sesuai dengan visi dan misi kementerian lah kalau di kita ya. Nah, kalau paradigma lama, Bapak dan Ibu sekalian, paradigma lama semua saya hapus dulu ya. Kalau paradigma lama, Bapak Ibu sekalian, semua urusan dengan peningkatan kompetensi itu cukup dengan diklat. Nah, diklat gitu ya. Zaman dulu. Jadi hampir 100% itu diselesaikan dengan diklat. Itulah sebabnya ada di setiap organisasi itu ada yang namanya training center. Nah, sekarang paradigma sekarang ini sudah tidak berlaku lagi. Kenapa tidak berlaku? Karena yang hasil daripada diklat itu, dari hasil penelitian, itu kontribusinya sedikit, gitu, hanya 10% saja.
ya untuk kompetensi ASN dan kaitannya dengan produktivitas organisasi. Tapi ada gitu ya, ada upaya peningkatan kapasitas lain yang secara 20% itu sekitar 20%. Ini formal ya Bapak Ibu sekalian. Ini lebih sifatnya informal ya dilakukan. Yang umum Bu Kapus itu adalah program coaching, kemudian mentoring. Nah, jadi tidak melulu diperoleh melalui formal. Nah, kalau Ibu Kapus ingin mencanangkan nanti, kita bisa desain Bu, coaching ini seperti apa, mentoring seperti apa di P2KSN untuk pendidikan ASN. Termasuk yang sekarang lagi ngetren itu adalah community of practice. Seperti apa community of practice dan lain sebagainya. Ini kan bagian, maksudnya gini, satu lembaga HR departemennya suatu lembaga itu memikirkannya secara holistik, memikirkan kompetensi yang sifatnya short term melalui yang formal, kemudian yang mid term ini melalui mentoring, coaching atau community of inquiry, dan yang sifatnya long term. Kalau long term itu bahasa kita ini dijorokin Bu, dijorokin langsung ke pekerjaan gitu ya. Nah, ini yang sifatnya 70% ya Bapak dan Ibu sekalian. Nah, ini Bapak Ibu semua ini yang 10, 20, 70 itu harus structured. Nah, structured itu artinya harus terencana, bukan berjalan dengan sendirinya saja gitu ya. Nah, ini yang terjadi. Nah, yang kemarin yang saya diskusi dengan corporate university-nya Bank Mandiri kita, itu 10% yang dilakukan oleh HRD-nya mereka itu berangkatnya dari standar kompetensi atau KPI Bu, Key Performance Indicator. Jadi caranya begini, yang dilakukan itu adalah misalnya ada posisi jabatan X gitu ya, posisi jabatan X gitu. Nah, di sini Bapak dan Ibu sekalian, dia akan punya kompetensi 1, kompetensi 2, KPI 1, KPI 2, KPI 3, KPI 4, KPI 5 misalnya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, ini di sini ada yang 10%, ada yang 20%, ada yang 70% gitu. Kira-kira begitu Bapak Ibu sekalian ya. Nah, ini diidentifikasi dulu Bapak Ibu sekalian. Ini kompetensi 1, 10 dengan 10%-nya akan dilakukan dengan apa? Nah, formal trainingnya ya. Misalnya blended learning, bentuknya apa gitu ya. Yang ini ada, terus yang 20%-nya dengan apa? Dengan COP. Yang ini untuk memperoleh ini dengan job assignment misalnya gitu ya. Kira-kira begitu. Terus sampai semuanya akan dipikirkan ya. Nah, dari situ Bapak Ibu sekalian, kita sudah memperoleh identifikasi rencana yang akan kita lakukan yang nyambung antara intervensi yang 10% sifatnya mulai formal learning dengan intervensi yang agak sedikit less formal learning melalui coaching, mentoring dan community of practices, dan mana yang akan dilakukan dengan yang 70%. Yang 70% itu Bapak dan Ibu sekalian itu sifatnya lebih ada 3 ya sifatnya. Yang 70% ini sifatnya pertama adalah just in time, kemudian on demand gitu ya. Nah, on demand tapi related to the related to the specific job yang memang dia akan tangani gitu ya, ditangani gitu. Kira-kira begitu. Nah, paradigma sekarang kan kira-kira seperti itu. Nah, kalau sudah diidentifikasi yang 10%-nya nanti dengan cara apa, yang 20%-nya dengan cara apa, yang 70%-nya itu dengan ada job, biasanya job rotation, job assignment, kemudian ada dia menjadi task force, dibuat task force khusus yang melakukan ini, atau mungkin ada cognitive apprentice misalnya, magang gitu dengan siapa, ngikutin kalau kayak dokter tuh koas gitu ya, ngikutin segala macam. Nah, sebenarnya itu akan memberikan kompetensi yang lebih nyata ketimbang dengan hanya yang 10% saja. Gitu kira-kira Bu Kapus. Jadi kesimpulannya
Zaman baheula kita fokusnya di 10%, melupakan yang 20-30-70. Nah, sekarang ini lebih fokus di 70-20, tapi bukan berarti yang 10% dilupakan gitu. Yang di Mandiri, Bapak Ibu, yang di Mandiri kemarin itu yang saya belajar juga dari sana ya. Yang 10%-nya memang ada formal training yang sifatnya klasikal, tetap ada ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang e-learning nanti bentuknya yang mau online course atau mau yang kredensialnya melalui micro learning ya. Nah, kemudian untuk yang 20% itu intervensinya coaching dan community of inquiry. Jadi membentuk komunitas-komunitas komunitas praktis, maksudnya komunitas-komunitas praktisi gitu ya. Nah, di sini ada dilakukan. Sementara untuk yang 70%-nya itu ada specific job assignment, kemudian ada sharing session Bapak Ibu sekalian, sharing session yang dilakukan oleh para senior manager yang outstanding. Outstanding itu artinya dia mencapai ini dan sebagainya, dan ada sharing session, dan ada magang, istilahnya apa ya, ngikutin siapa gitu ya, supaya untuk bisa menguasai itu. Nah, ini kesinambungan antara 10, 20, dan 70 ini menjadi hal yang baru, karena untuk merancang intervensi yang 20% dan merancang intervensi yang 30% ini relatif lebih menantang, lebih apa ya, lebih karena hal yang baru ya. Sementara yang formal learning, yang menantangnya itu adalah di e-learning. Yang menantangnya. Kenapa? Karena yang formal training yang klasikal itu kan sudah biasa, sudah sering dilakukan, panduannya sudah jelas dari perkalan dan lain sebagainya kan gitu ya. Sementara yang untuk e-learning ini kan masih abu-abu nih. Nah, untuk 20% juga masih abu-abu bagi kita ya. Untuk 7% juga masih abu-abu. Nah, saya kira kalau mau benchmark, Bu Kapus bisa ke Bank Mandiri, kemudian kalau Korpu bisa ke keuangan ya. Kemudian kalau yang swasta ya bisa ke Astra, bisa kemana dan lain sebagainya. Nah, paradigma yang dipakai itu Bu, 10, 20, 70. Ya, yang lebih ekstrim lagi sekarang malah 10, 10, 80 gitu. Jadi dari on the job-nya itu yang tidak 70 lagi tapi 80 gitu. Kira-kira seperti itu Bu Kapus. Menambahkan sedikit Pak Udes. Ya. Terkait dengan tadi kan kita harus menggambarkan kompetensi itu sangat ya. Ya. Dari standar kompetensi jabatan yang ditentukan ya. Dan di vertikalnya itu ada prosentase bilangannya itu item-item kompetensi. Apakah semua itu ada posisi terisi ya Pak? Ya. Tulisannya untuk semua kompetensi harus terdiri dari 3 atau 10. Enggak Bu Kapus. Ya. Nah, jadi misalnya ada standar, kalau di kita kompetensi standar ya, standar kompetensi A, B, C kan ada turunannya Bu ya. Nah, ini sebenarnya ada kalau kita diskusi dengan orang-orang SDM, orang-orang Human Resources Development, dan juga orang-orang seperti kami ya, teknologi pendidikan, itu kita bisa lakukan expert judgment. Ini kalau dengan intervensi 10% saja cukup apa enggak gitu, tanpa harus ada melalui 20 dan 30 ya Bapak dan Ibu sekalian. Tapi untuk yang 10% itu kan hanya yang sifatnya kognitif dan juga skills kan gitu ya. KS doang ya. Kalau udah nyampe skill dan A itu kan nggak selesai di 10 sebenarnya Bu Kapus. Itu aja pertimbangannya. Kalau kita acuan kita itu adalah KSA ya Bu ya, knowledge, skill, and attitude gitu ya, knowledge, skill, and attitude, maka yang 10% itu hanya sampai knowledge and skill saja sebenarnya, dan itu pun skillsnya enggak katakanlah optimal gitu ya Bu Kapus ya. Sementara untuk memperkuat skills dan juga attitude-nya itu yang terkait dengan standar kompetensi yang kita harapkan, itu kita harus diselesaikan melalui dicemplungin langsung dalam pekerjaan.
Nah, dicemplungin langsung dalam pekerjaan itu artinya 70% gitu. Dan 20% gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, ini kita desain Bapak Ibu di awal-awal kita identifikasi standar kompetensinya yang standar seperti apa yang sudah ditetapkan oleh kementerian. Kemudian kalau bisa ada KPI-nya gitu ya, Bu ya, Key Performance Indicator-nya. Dari situ kita baru pilah-pilah dan tidak harus tiga-tiganya ada gitu. Artinya tidak harus 10, 20, 30-nya. Kenapa? Karena kalau sudah masuk di 70 itu sebenarnya ya 10, 20 juga udah otomatis kelibas gitu ya. Iya kan gitu ya. Karena udah di ini. Maksud saya begini. Sekarang Ella ya, Ella kan saya kenal dari awal-awal gitu ya. Ella dulu misalnya masih kinyis-kinyis nih. Kinyis-kinyis. Tapi ketika Ella sering diberi tanggung jawab menjadi koordinator kegiatan A, kegiatan B, kemudian harus menghubungi ini dan lain sebagainya. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, managerial skills-nya dia dan leadership skills-nya Ella kan lebih meningkat dibandingkan ketika kita kirim Ella ikut pelatihan leadership atau ikut pelatihan manajerial tertentu ya. Tapi dengan dijebloskan oleh pekerjaan-pekerjaan yang diberikan oleh Ibu Kapus, dulu dari zaman siapa ya? Dari zaman dulu ya, Ibu Oos, Pak Nusli atau dari zaman baheula gitu ya. Nah, itu kan akhirnya managerial skills staff kita kan kelihatan Bu Kapus. Leadership skills kita kelihatan. Kemudian soft skills yang lain juga akan kelihatan. Kenapa? Karena dicemplungin. Itu yang dimaksud dengan 70%. Cuman masalahnya ketika kita nyemplungin seorang staff kita itu, apakah itu terstruktur? Apakah itu terencana atau itu ngalir begitu saja? Nah, yang dialami oleh Ibu Ella itu adalah ngalir aja begitu kan gitu. Padahal itu yang membuat kita. Nah, kayak saya gitu ya Bu Kapus, saya dulu kalau kita jujur Bapak Ibu sekalian, apa yang kita pelajari di mata kuliah itu lupa semua. Itu kan berarti yang 10% kan Bapak Ibu. Saya belajar teori belajar dan pembelajaran. Kemudian Ibu Kapus tes saya. Cuman menurut teori Vygotsky itu kayak gimana-gimana, saya udah lupa loh Bapak Ibu sekalian ya. Jadi ya kayak Bapak ya. Tapi yang 70%-nya itu saya ngikutin Profesor Hadi Miarso ya, almarhum gitu, Allahumma gfirhu lawarhamu wa'afiyafanu. Ini ngangkatin kopernya, bikinin proposalnya, buatin laporannya. Kemudian ketika dia ngajar kita bantuin gitu. Itu yang membentuk kita. Jadi ada soft skill kita kan terbangun dari ketika kita dicemplungin dalam pekerjaan. Itu yang dimaksud dengan yang 70% gitu loh Bapak dan Ibu sekalian. Nah, ini yang harus kita desain gitu Bu Kapus. Makasih. Baik, terima kasih Pak Wes. Ya. Semakin jelas ya. Ya. Saat ini baru yang 10% Pak, karena memang itu tahap awal ya Pak. Iya, kita awali dari 10%. Tapi bukan berarti 10% pun nggak kita pikirkan semuanya harus structure Bu, harus terencana, well design, well prepare kan gitu ya Bapak Ibu. Terima kasih Pak Wes. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih, Mas. Dari yang ini masih ada lagi? Kalau tidak ada, saya langsung kegiatan online. Bapak Ibu yang berada di ruang ini, kami persilakan jika ada yang ingin ditanyakan pada Pak Wes. Oke, dari unsur kepastian. Kalau belum ada, saya beri kesempatan kembali untuk yang berada di SK Publik, ada Pak Samsul yang akan bertanya. Silakan Pak, selamat datang Pak Samsul. Ya, terima kasih Bu Kapus, Pak Samsul, dan Bapak Ibu yang lainnya. Untuk brainstorming terkait dengan hari ini, Pak Wes juga, apa kabar Pak Wes? Pak Samsul mana nih? Cikarang ya? Pak Samsul Cikarang Pak. Dulu Cikarang ya. Nah, sekarang. Ya, sebenarnya dari penyebutan tadi kan sebenarnya Pak Wes sudah menyebutkan terkait dengan 10, 20, dan 30. Nah, kalau kita tarik ke dalam regulasi yang existing ada, yaitu tentang PP 11/2017 tentang manajemen ASN, itu masih yang di pasal 212 itu masih menyebutkan bahwasanya pengembangan kompetensi itu masih jalur pelatihan klasikal dan non klasikal. Betul. Dan sebenarnya udah harus direvisi sebenarnya. Masih jalur klasikal dan non klasikal. Kita doakan Pak Samsul jadi menterinya.
yang 27.000 itu masih dianggap pelatihan tapi non klasikal. Dan di sekitar itu aja sebenarnya itu harus sudah direvisi dari PP ini. Sehingga PP ini ketika turun ke LAN maupun ke kementerian masing-masing masih berlaku semuanya karena itu mungkin tinjauan yang pertama. Lalu kita turun ke peluang kita nih, peluang kita dalam pengembangan 2070. Tadi Bu Kapus sudah menyampaikan kita sudah di 10 ini kita sudah bermain cukup lama. Tapi di 2070 ini adalah peluang yang sangat besar untuk kita mengembangkan kompetensi ASN khususnya untuk di Kemenkes ini. Nah, Ciloto memiliki prototip yaitu membuat MOOC open online course dan beberapa microlearning yang sudah dibuat. Namun memang di internal Kemenkes ini untuk regulasi yang memayungi terkait dengan MOOC ataupun sebuah pengembangan kapasitas yang menggunakan e-learning berbasis MOOC dan microlearning ini belum ada Pak Bes. Jadi memang sementara ini kan diatur oleh pedoman pelatihan jarak jauh ya di pusat. Nah ini untuk saat ini belum ada, sebenarnya peluang nanti mau dipayungi oleh Dirkatmen nanti di sana atau di P2KSN. Ini regulasi terkait dengan pengembangan kapasitas yang 20 dan 70. Lalu sementara lain karena tadi tidak ada mempayungi sehingga analoginya sering kita bahas seperti Gojek yang melanggar undang-undang transportasi gitu ya Pak Osya. Jadi ketika Gojek hadir atau aplikasi hadir di undang-undang transportasi tidak diatur, tidak ada regulasinya terkait dengan transportasi online atau bahasa kerennya itu ekosistem digital ya, ekosistem digital yang belum diatur dalam undang-undang transportasian, maka secara hukum Gojek itu melanggar ke sistem transportasian ya. Nah kalau secara hukumnya sangat tidak adaptif, maka Gojek ataupun ekosistem digital transportasi digital harus dihapuskan itu ya. Nah ini terjadi di kita. Ketika MOOC dan microlearning tidak diakui karena pedoman atau aturannya belum ada, maka itu tidak dianggap sebagai pengembangan kapasitas atau bahasa sekarang tidak dianggap sebagai pelatihan. Nah ini menjadi tantangan bagi kita untuk diskusinya ke depan nih, karena ini sudah ada fasilitasinya dari Kapus dan teman-teman di P2KSN. 2070 ini maka kita payungi misalnya ya untuk tadi mengembangkan MOOC ataupun microlearning yang tadi sudah di soal ataupun dibahas di awal. Nah, kalau mungkin Pak Uwes punya pengalaman di Kementerian Lintas, Pak Uwes, untuk MOOC dan microlearning, terutama untuk yang 2070 itu di apa ibaratnya kalau waktu itu Pak Cece sudah pernah bilang sih sebenarnya kalau di Kementerian Keuangan itu namanya pedoman itu hanya sekitar berapa lembar lah, 20-30 lembar atau 20 lembar lah. Memang kita kan pedoman sampai 100 lembar atau 90 lembar. Nah, berdasarkan pengalaman Pak Uwes untuk mengatur hal yang seperti itu bagaimana yang 2070 itu untuk tadi ya, terutama untuk uang microlearning dan MOOC tadi. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Samsul. Ini bukan Pak Samsul yang PL dulu ya, Bella, bukan? Ini TB Pak, TB. Ya, apa kabar nih, lama nggak bersua nih. Jadi gini teman-teman sekalian, oke lah kalau kita bicara 10% ini bukan barang baru ya, karena ini sudah lama diuplek-uplek gitu ya, karena ini formal education atau formal training yang dilakukan di dalam satu institusi. Hal yang barunya, TB tadi. Hal yang barunya itu adalah e-learningnya di yang 10% itu. Nah, yang tadi disampaikan itu adalah yang apa itu MOOC, Massive Open Online Course, kemudian ada SPOC juga ya, Specific Private Online Course, gitu. Bentuknya bisa micro learning, itu sebenarnya masuk dalam kategori 10%. Diakuinya dalam kategori 10% ya, bukan di 20%.
Nah, yang 20% itu semacam apa ya? Kalau anak kecil berjalan itu yang masih lelengkah halu itu dituntun istilahnya. Nah, dituntun gitu ya, dituntun atau di guide gitu. Nah, makanya yang lebih populer itu yang 20%-nya itu diselesaikan dengan coaching. Nah, kemudian atau mentoring gitu ya. Dan juga ada community of practice. Community of practice berarti ada setelah tindak lanjut dari community of practice itu melakukan action learning. Action learning itu sama kayak classroom action research gitu, action research. Jadi dia memiliki satu ide-ide dari hasil community practice, coba kita cobakan deh nih, berhasil atau enggak gitu, kira-kira begitu. Itu di swasta sudah berjalan. Ya, di negeri nggak tahu saya ya, kalau pemerintah mau kayak gitu apa enggak. Nah, sehingga kalau P2 KASN ini ingin mencoba ya yang 20%-nya, coba 2 aja dulu. Mentoring dan community of practice. Coaching dan community of practice. Nah, coaching misalnya, coaching itu kan ada coach, ada coachee ya. Ada staf yang ingin jadi coachee, misalnya memiliki kinerja yang agak kurang di bidang X. Nah, ini layak jadikan coachee, namanya TB gitu, Tribudi misalnya gitu. Misal gitu ya. Kemudian coach-nya ini siapa nih coach-nya gitu kira-kira. Nah, Pak Rudi misalnya coach-nya. Maka kita desain kompetensi yang kurang dari TB ini akan seperti apa nih. Nah, agar bisa memperoleh kompetensi yang spesifik ini, ada treatment yang harus dilakukan oleh TB selama 6 bulan. Ya kan? Di coach oleh Pak Rudi, misal di coach oleh Pak. Nah, itu kan harus didesain loh Bapak dan Ibu sekalian. Nah, coaching itu sangat spesifik, tergantung siapa yang ingin ditingkatkan kompetensinya. Dan itu dilakukan antara bawahan dan atasan. Biasanya coach-nya itu adalah atasannya, coaching-nya itu adalah bawahan. Tapi ada program yang harus dilakukan selama sekian lama. Itu ya teman-teman sekalian. Itu yang dimaksud dengan coaching. Hal yang mirip itu adalah shadowing. Ya, shadowing itu berarti kan dibayang-bayangi gitu ya, diikutin, kemudian kalau TB salah langsung dijitak saat itu juga, itu namanya shadowing ya gitu ya. Nah, kayak gitu-gitu. Itu kan sebenarnya bukan 10%, itu adalah 20%. Nah, untuk yang 20% ini rentang waktunya sudah tidak lagi minggu, sudah tidak lagi hari, tapi sudah bulan satu treatmentnya. Sementara yang 70% itu sudah bukan bulan lagi gitu ya. Artinya itu tahun gitu. Minimal itu 12 bulan gitu, diberikan satu assignment tertentu, dia kerja di situ dan lakukan. Nah, itu juga harus didesain loh Bapak dan Ibu sekalian. Nah, kira-kira begitu ya yang dilakukan oleh saya juga pernah ini untuk yang 70% itu ini sih Mas cocok nggak ini jadi gini gitu ya, suruh ngurusin Citarum Harum. Lebih hafal tuh ya waktu mau pemilu dulu ya kira-kira gitu ya, sampai sakit. Jadi dikasih special assignment yang tingkat pressure-nya itu sangat tinggi, kita harus berhadapan dengan Pak Luhut misalnya ya, untuk berhadapan dengan ini dan menyelesaikan masalah itu tingkat pressure-nya tinggi. Nah, itu sebenarnya adalah cara untuk melatih misalnya apa ya, mental atau apa gitu. Itu kategori yang 80 kategori yang 70 ya Bapak Ibu sekalian. Cuman waktu itu bukan tidak terstruktur, pokoknya diceplungin itu tidak ada maksud apa-apa gitu ya, maksudnya gitu ya. Nah, dengan demikian ya akhirnya ada hikmahnya. Oh ya udah, kalau gitu sih Wes nggak cocok jadi pejabat, mendingan jadi dosen aja kan gitu. Alhamdulillah. Jadi ada hikmahnya, saya kembali ke kampus ya Bapak dan Ibu sekalian. Nah, jadi yang seperti itu. Jadi kalau masif open online course, kemudian ada kredensial ya yang diperoleh dari MOOCs, ada kredensial yang diperoleh dari microlearning, itu kita kategorikan saja di 10%. Cuman masalahnya memang belum ada policy yang terkait dengan itu di dunia latihan. Kalau di dunia pendidikan tinggi sudah ada. Jadi mahasiswa boleh memperoleh kredensial ya. Ngeteng mata kuliah nih. Saya misalnya punya mahasiswa nih, ya. Boleh ngeteng mata kuliahnya dari UPI, satu mata kuliah diperoleh, dari UNES mata kuliah diperoleh, dan diperolehnya secara online. Itu. Nah, saya sendiri untuk mahasiswa saya misalnya Bapak Ibu sekalian, saya ngajar desain instructional design misalnya, mahasiswa saya boleh untuk satu topik
tertentu, misalnya tentang job and task analysis gitu. Kalau untuk mendesain training kan harus berangkat dari job and task analysis. Job and task analysis itu satu topik khusus tentang job and task analysis ada di MOOCs di linda.com, ya kan? Mahasiswa saya boleh nggak ngambil dari MOOCs? Boleh. Dapat sertifikat, Pak, sudah dapat gini, oke, saya akui Bapak Ibu sekalian untuk satu mata kuliah itu setelah ada di kuliah saya saya jadikan mentor. Ya kan, saya jadikan mentor untuk ke mahasiswa yang lain, dia ngajarin bagaimana melakukan job and task analysis. Nah, itu sebenarnya sudah berlaku dan ada aturannya kalau di Kemendikbud ya, melalui kebijakan Merdeka, Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar gitu. Jadi sebenarnya ada gitu. Cuman untuk yang 70 secara nasional memang belum ada dari Kemenpan terkaitan dengan itu. Trennya 70 20 10 20 70 itu ketika ada tren istilah yang dipakai udah lama sebenarnya bagaimana instansi-instansi pemerintah sudah mulai menerapkan corporate university ya, bukan hanya masalah 10 20 30 tapi termasuk juga knowledge management dan lain sebagainya, learning organization dan lain sebagainya di dalam satu organisasi gitu. Oh ya, satu lagi yang masuk dalam 70 yang biasa diterapkan di institusi itu adalah culture, apa namanya, budaya ya, pengembangan budaya atau dan lain sebagainya, dan itu nggak bisa selesai setahun itu, mungkin 5 tahun, mungkin 10 tahun. Terima kasih Pak Samsul. Sudah terjawab ya? Masih ada lagi Bu Ella? Polisinya yang kebijakannya yang ada polisi dan mikronya yang padahal ini sudah akan dan sudah beberapa dibuat oleh teman-teman penyelenggara pelatihan. Baik, masih ada lagi Bapak dan Ibu? Oh, Pak Agus, masih ada Pak Agus? Ada, silakan. Pak Agus dari Makassar. Selain Pak Agus, masih ada lagi yang ingin bertanya? Kami persilakan untuk siap-siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ibu Gabus, Pak ya. Apa kabar Pak Wis? Baik. Ini dari Makassar Pak. Ya. Mohon lama ini Pak. Lama ya. Ya. Mungkin sekarang kita bisa berikan dilanjut lagi bahwa kita ketahui bahwa saat sekarang ini perkembangan teknologi begitu cepat, bisa terpenuhi. Sekarang kita kan sudah mungkin sudah banyak yang tahu tentang dunia metaverse ya, di mana ini merupakan salah satu metode artificial intelligence ya. Bahkan sekarang saya lihat media-media sosial, Facebook group itu sudah berubah ke dunia metaverse, makanya semua perusahaan-perusahaannya itu sudah baru menjadi meta teknologi ya. Artinya kita akan mungkin dalam waktu tidak begitu lama mengarah ke dunia metaverse ini. Nah, mungkin bisa dipikirkan barangkali Pak Wes tentang metode pembelajaran kita, apakah nanti itu bisa diintegrasikan dengan LMS kita atau bagaimana? BPK Makassar sekarang lagi menggarap konten pembelajaran berbasis VR, ya, virtual reality dan augmented reality. Ya, mudah-mudahan ini bisa segera terwujud untuk pengembangan konten modul pelatihan, modul pembelajaran untuk pelatihan deteksi dini dan ANC. Ya mungkin ini saja saran Pak, bagaimana agar supaya ke depan kita akan sedikit mengarah ke dunia virtual itu Pak. Ya, saya kira sebentar sekian. Ada sambungan dari Pak. Ya. Assalamualaikum Pak Wes, assalamualaikum teman-teman. Ini Pak Gabus, saya kira yang menarik tadi menyangkut regulasi aturan. Nah ini Pak Wes menjadi pertanyaan. Kita punya aturan regulasi ini kan masih banyak yang tidak sinkron, masih banyak yang tidak harmonis, sinkronisasi dan harmonisasi. Ya, sebagai contoh barangkali pertanyaan saya kemarin,
menyangkut tenaga kesehatan, kompetensinya. Ya. Yang diatur di Permenkes nomor 43 tentang tenaga kesehatan di puskesmas. Nah, ini yang perlu diperhatikan seperti apa ini? Kita yang harus benahi dulu regulasinya, baru kita berbicara kompetensinya. Karena saya waktu seperti yang dikatakan teman tadi, ya kita tahu bahwa proyek itu sudah melanggar aturan aspek undang-undang ini. Jangan sampai setiap regulasi itu yang kita terima saja, kita tahu bahwa melanggar tapi tetap kita lakukan. Nah, bagaimana kira-kira dari perspektif regulasinya, profesinya, apakah ini tidak akan merusak lebih banyak nantinya kalau kita biarkan lebih banyak melanggar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga terima kasih Pak Wes. Ya. Oke. Ada lagi Bu Ella? Ini terakhir ya Bu Ella ya. Saya 10:30 ada rapat. Satu lagi dari Pak. Ya, silakan. Ya, terima kasih Maris. Ini banyak Maris yang sangat baik pada video. Ini terkait jangka waktu Maris. Maris dalam jangka waktu yang 70% dari Maris mengatakan dapat 17 tahun. Dukungan dari potensi kalau setahu saya parah sekali karena pada orang itu di Indonesia harus benar sesuai dengan penempatan orang yang ditempatkan di bawah KSN berarti potensi 100 tahun dari bermanajerial atau SDM misalnya. Nah, kayak saya ini Mas, terkait jenis kompetensi teknis. Di teknis kan ada macam-macam kompetensi ya. Misalkan seorang analis kebijakan gitu. Dia dilatih teknisnya bisa berintegrasi 70% ke badan kebijakan. Kemudian diharapkan dia mampu untuk membuat polisi brief. Apakah perlu setahun terkait teknisnya? Apakah benar harus setahun lebih atau fleksibel saja waktunya gitu? Tergantung proses teknisnya seperti apa. Terima kasih. Ya, untuk yang ketiga saya tidak terlalu jelas Bu Ella, mohon di ini kan? Ya, terkait dengan 70% yang progres penjelasan bahwa waktunya tahunan minimal 1 tahun. Ini kan berarti ketika orang sudah dilatih harus medis itu minimal 1 tahun. Nah, ini bagaimana dengan pada pelatihan teknis? Apakah memang harus 1 tahun ataukah memang bisa disesuaikan dengan kompetensi teknisnya itu? Jadi nggak mesti sama lah. Oke. Oke, saya yang pertama ya Bapak dan Ibu sekalian. Sebelum kita menggunakan metaverse, tapi metaverse juga cepat atau lambat itu akan menjadi bagian dari hidup kita. Nah, gitu ya. Jadi siap-siap saja cucunya Bu Ella nanti hidupnya udah di dunia metaverse, kita nggak ngalamin kali ya. Tapi masih akan mengalami lah mulai sekarang ini karena kita bertransaksi saja sudah menggunakan virtual. Nah, tapi setidaknya kalau untuk kita mengembangkan bahan ajar Bapak dan Ibu sekalian, kalau sekiranya ada anggaran dan waktu yang cukup, untuk kategori ragam pengetahuannya yang sifatnya prinsip, ya prinsip dan prosedur gitu ya, prinsip dan prosedur itu kan tadi saya sarankan sih kita buat dalam bentuk audiovisual dan atau simulatif. Nah, simulasi itu dan games itu bisa kita kemas dalam bentuk augmented reality atau maupun virtual reality. Nah, cuman ini kan butuh sekarang sih teknologinya mudah ya sebenarnya, tapi TB udah bisa bikin VR belum TB? Timnya maksud saya. Ya, sementara Pak. Udah bisa ya. Jadi kan sekarang teknologinya masih memungkinkan ya untuk augmented reality misalnya dengan pendekatan marker aja sudah bisa jadilah augmented reality. Tapi dengan virtual reality juga sekarang banyak aplikasi yang bisa kita lakukan. Nah, ini dalam pengembangan bahan ajar saja, bahan ajar nanti kita sudah mulai melirik yang ini gitu Bu Ella. Tidak lagi berpendekatan bahwa bikin bahan ajar seperti bikin ajarnya bikin modul saja seperti zaman dahulu gitu ya. Enggak gitu, sekarang sudah berbeda. Nah, ini boleh augmented reality maupun mix ya, dan juga virtual reality. Sebenarnya yang paling kiri itu augmented reality. Ini sebenarnya kontinum ya.
Jadi realitas yang tertambahkan, jadi realita yang augmented tertambahkan. Nah, tertambahkannya oleh apa? Oleh video biasanya, ya kan? Realitanya ditambahkan dengan video, yang lain. Sementara ya kalau virtual reality ya virtual realita yang divirtualkan. Nah, ini juga akan mudah dan ini akan memudahkan dari sisi media, ini akan memudahkan penguasaan teman-teman yang ragam pengetahuannya itu adalah prosedur dan prinsip. Prinsip itu gini, kalau yang namanya prinsip itu satu konsep digabungkan dengan konsep lain menghasilkan konsep baru, itu namanya prinsip. Misalnya I adalah MC kuadrat, kan itu namanya prinsip ya kayak gitu. Adalah fungsi X kuadrat misalnya dan lain sebagainya, itu namanya prinsip. Nah, prinsip itu sebenarnya kalau dari sisi ilmu media pembelajaran itu lebih cocoknya yang dipakai dengan simulatif gitu. At least minimal animasi gitu sebenarnya, bukan hanya sekedar video. Cuman kita itu kan semua pokoknya video aja kan gitu, atau semua dibuat modulnya gitu ya. Bahkan videonya sendiri, TB kemarin udah ajarin tuh. Videonya sendiri ada yang dengan talking head, ada yang dengan apa namanya motion graphic ya, ada yang tutorial gitu. Ini semuanya video bikinnya talking head, orang nyocos, ada menjelaskan sesuatu. Padahal ragam pengetahuannya adalah prosedur, gitu ya, kira-kira begitu. Nah, ini nanti Bu Ella kalau kita nyusun bahan ajar, ini jadi pertimbangan, ya, jadi pertimbangan. Ya, bagaimana membuat semur jengkol, Bapak dan Ibu sekalian, kalau videonya talking head saja, talking head itu artinya kepalanya muncul, terus menjelaskan sesuatu, ada teks itu kira-kira begitu. Nah, itu kan nggak bisa, tapi bahannya ditunjukin. Ya, lebih cocok tutorial, kan gitu, kira-kira begitu ya. Bu Ella membuat tutorial bagaimana membuat semur jengkol. Itu subscribernya pasti banyak, viewernya pasti akan banyak kalau ditaruh di YouTube. Kayak gitu ya Bapak dan Ibu sekalian ya. Nah, terkait dengan regulasi Bapak Ibu yang jelas perubahan-perubahan itu tantangannya ada di depan mata kita. Nah, cuman bagaimana itu akan menjadi regulasi dan lain tidak, saya tidak bisa jawab ya kalau yang pertanyaan yang kedua ya. Jadi nggak bisa menjawab ya, itu kalau regulasi ya silahkan sajalah pembuat regulasi akan menentukan. Tapi Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita tidak bergerak mulai sekarang ya kita akan ketinggalan zaman. Ya, jangan jauh-jauh lah, di Pusdiklat aja, di Kediklatan itu kita terlena di memikirkan 10%. Dan itu pun pendekatan yang klasikal, masih nguplek-nguplek saja di situ. Ketika diperkenalkan corporate university, bicara 10, 20, 70, nah kalau kita baru terbengong-bengong, padahal itu konsep yang sudah lama banget gitu ya sebenarnya kan gitu, kira-kira begitu ya. Jadi monggo ini ranahnya ada di ranah eselon 2, eselon 1, dan bahkan di menteri ya. Untuk regulasi tidak ada di ranahnya di Ella, tidak ada di ranahnya si Wes ini ya, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, untuk yang pertanyaan yang ketiga, masalah waktu, kemudian berapa lama, apakah harus, ini kaitannya yang 10% saja ya Bu Ella ya. Misalnya ada yang 70, bentuk yang 70% di dunia kesehatan sebenarnya Bapak dan Ibu sekalian, 20 sebelum masuk 70 Bapak Ibu, itu adalah koas. Kalau untuk dokter, koas itu sebenarnya mirip di 20% sebenarnya ya. Kan itu mentoring dan apa namanya coaching langsung dilakukan di situ. Nah, ketika yang 70%-nya Bapak Ibu sekalian di tempat kerja itu lamanya itu relatif ya Bapak Ibu sekalian ya, relatif. Saya punya dokter THT ya, namanya sebut aja namanya ya, Dokter L gitu, karena cantik begitu. Kemudian dia itu sebenarnya apprentice-nya profesor, ada dokter profesor juga, dokter THT, dan dia akan jadi profesor ini dia memiliki 3 orang dokter yang ngikutin dia kemana-mana. Jadi kalau saya berobat ke Profesor Kirman itu pasti ada dokter L, dokter W ya, dokter P, 3 itu. Nah, selama saya 2 tahun berobat di rumah sakit proklamasi BSD, itu selalu ada itu orang itu bertiga. Berarti kan jeda waktu yang ini sekitar 80-70% ya. Berarti kan udah lebih dari 2 tahun dia terus aja magang ya ke profesor tersebut. Itu satu. Kemudian ada dokter Setia Negara.
itu Dokter Saraf yang terkenal banget. Ya, Dokter Setia Negara, ada rumah sakitnya juga ya yang di Jakarta Utara. Nah, saya kan punya lower back pain, kemudian ada punya masalah di tulang belakang itu dan sudah dioperasi. Itu juga dia punya 3 orang dokter juga ya yang ngikutin itu. Nah, selama 1 tahun saya berobat di Mayapada, itu dokternya itu saja yang mendampingin dia ya gitu ya, terus segala macam. Nah, ketika operasi, baru saya dioperasinya bukan oleh Dokter Setia Negara tapi oleh Dokter Gibran, yang which is itu adalah coach apa namanya apprentice-nya beliau gitu ya. Nah, ternyata itu adalah bentuk-bentuk intervensi yang 70%. Nah, saya nggak tahu kalau di ASN itu kayak gimana. Nah, masalah waktu untuk yang jelas yang untuk 70% itu hitungan saya minimal 6 bulan lamanya ketika dia di-assign untuk melakukan sesuatu yang terkait dengan hal tersebut. Izin Pak Wes, pertanyaannya sebetulnya yang 70% ini lebih dibatasi dengan waktu atau kita berikan semacam tantangan tertentu gitu ya. Ada dia menghasilkan inovasi-inovasi tertentu, baru dikatakan dia bisa menyelesaikan yang 20% itu gitu. Jadi di awal sudah disepakati 70% Anda ditempatkan di tempat ini, itu misalkan ya, Anda harus melakukan inovasi terkait ini sesuai dengan peningkatan kompetensi Anda. Apakah begitu atau ya ada Anda berarti 70% di sini selama sekian tahun gitu, atau bagaimana gitu? Ya, oke. Oke, saya ambil aja. Saya barusan coba browsing dari internet ya. Oke. Ini Bapak Ibu sekalian. Nah, yang 70% ini misalnya ada diberikan satu spesifik assignment ya. Dia melakukan action learning dan problem solving di dalam satu institusi. Ini berapa lama gitu? Mungkin ini 6 bulan atau 3 bulan atau 1 tahun. Nah, kalau dia sudah bisa menyelesaikan ini kan pendekatannya Bapak Ibu sekalian tidak lagi diuji seperti kita yang di 10% kan ya, ada ujian kayak gini dan lain sebagainya. Tapi cukup saja pimpinan, kemudian siapa menilai, oh dia sudah pas di situ kan gitu, sehingga nanti ada mestinya ketika diberikan assignment kepada seseorang, misalnya begini ya, Mas Samsul kan, Mas Samsul punya staf namanya TB. TB akan diproyeksikan supaya dia memiliki kemampuan memecahkan masalah, leadership, dan juga manager skill yang cukup tinggi. Maka diberikanlah tantangan kepada TB dan kawan-kawan itu semacam permasalahan ya, dilakukan selama 1 atau 2 bulan atau 3 bulan. Nah, di situ sebenarnya ada 2 pendekatan ya, pendekatan structure dengan yang tidak terstruktur. Nah, kalau pendekatan terstruktur itu Mas Samsul harus menyiapkan rubrik. Rubrik nanti ketercapaian dia itu kalau sudah ini itu dia siapkan gitu ya. Nah, kalau nanti itu sudah tercapai oleh TB dan kawan-kawan gitu, misalnya ada 3 orang ya Mas Samsul ya, TB dan kawan-kawan, ya sudah dia lolos di situ. Oke. Nah, dari sisi policy maker yang paling penting adalah satu kalimat satu frase ya, satu frase yang sering disampaikan oleh Mas Samsul itu yang sangat mujarab itu, apakah setelah 3 bulan TB dan kawan-kawan melakukan problem solving melalui action learning dan berhasil, ada civil effect-nya nggak buat mereka? Nah, ini kan bahasanya Mas Samsul ya, civil effect-nya Mas Samsul ya. Nah, kalau nggak ada civil effect-nya, maka 70% itu apa gunanya gitu. Artinya ASN kita nggak termotivasi, nggak ada hubungannya dengan karir saya, nggak ada hubungannya dengan insentif saya, dan lain sebagainya. Beda kalau di corporate, beda kalau di swasta ya, bisa saja nanti civil effect-nya dengan apa? Insentif yang paling gampang. Kalau dengan karir kan susah kan gitu ya, kira-kira seperti itu. Nah, ini yang terjadi seperti itu, Pak. Itu contoh yang 70% ya Bapak dan Ibu sekalian. Nah, kalau yang 70%-nya lagi misalnya dengan placement atau ada job rotation gitu ya, udah dia kasih di job rotation. Maksudnya daripada job rotation itu adalah supaya dia memperoleh wawasan baru, kompetensi baru dalam bidang tertentu yang sebelumnya dia bekerja di sini, bekerja di tempat yang
lain. Nah, kalau di kita, job rotation itu digunakan untuk apa? Daripada ngerecokin di tempat gua, mendingan pindahin aja ke tempat lain kan. Jadi motivasi job rotationnya beda kan gitu kira-kira ya. Nah, ini yang terjadi Bapak Ibu sekalian. Atau misalnya shadowing ya. Nah, kemudian ada juga project dan juga special assignment yang diberikan kepada teman-teman. Nah, saya kira yang di 70% ini dan juga 20 ini lebih sifat personalized, lebih bersifat individual ya. Jadi tidak lagi lebih pada spesifik orang tertentu ya. Kalau di 10% kan rombongan gitu, ikut pelatihan sekian banyak orang. Tapi kalau yang di 70 ini masing-masing punya misalnya gini, ada spesifik assignment. Oke, untuk Ella dan kawan-kawan assignment-nya ini. Untuk ini assignment-nya ini. Untuk ini nih assignment-nya ini. Tapi tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan apa? Kira-kira begitu, Bapak dan Ibu. Mungkin itu yang saya tangkap ya. Mungkin saya salah menjawab, tapi mohon maaf kalau keliru, Pak. Silakan, Bu Ella. Sudah terjawab, Pak? Sudah, terima kasih Pak Samsul. Ya, kira-kira begitu. Ya. Pak Wais, maaf. Iya, yang jadi korban kan Pak Samsul yang dibully. Nggak apa-apa. Bu Ella, mohon izin saya boleh udahan ya? Ditunggu rapat di sebelah. Buat Pak Wes. Ya. Terima kasih Pak Wes. Ya, sama-sama. Oke, Bu Kapus, mohon izin Pak Samsul. Pak Il Karmen semuanya ya. Mohon maaf. Pak Sulolipo, monggo saya izin dulu. Terima kasih Pak Wes. Sama-sama. Setelah 2 jam kita bekerja pada posisi yang sama, kita perlu melakukan peregangan dan